Shalom saudara semua dimanapun berada, saya yakin kita semua baik-baik saja. Welcome di ibadah online Self Sacrifice. Senang bisa berjumpa kembali. Kita di sini mau sama-sama memuji Tuhan, memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Mari sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih Tuhan untuk kesempatan dan waktu Bapak untuk hari ini. Tuhan, kami boleh beribadah bersama Tuhan. Kami yakin Tuhan dimanapun kami berada Tuhan, penyertaan-Mu Bapak Roh Kudus Tuhan selalu ada bersama kami Tuhan. Bapak sertai ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jika ada hal yang tidak berasal daripada Engkau Tuhan, kami mau tolak jauh-jauh dalam nama Yesus Bapak. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan tidak hentinya kami ucap syukur. Amin. Mari kita mau sembah Dia, kita mau bilang dengan hati yang baru, kita mau mengklaim rencana Tuhan dalam hidup kita. Dalam hidupku, ku rindu rencana-Mu terjadi di dalamku. Ku mau setia selalu kepadamu, sekarang sampai selama-lamanya. Hati yang baru, hati yang taat, ku dapatkan hanya dalam-Mu. Hati yang baru, hati yang taat, ku hidup di dalam-Mu. Sekali lagi kita katakan dalam hidupku, ku rindu rencana-Mu terjadi di dalamku. Ku mau setia selalu kepadamu, sekarang sampai selama-lamanya. Hati yang baru, hati yang taat, ku dapatkan hanya dalam-Mu. Hati yang baru, hati yang taat, ku hidup di dalam-Mu. Hati yang baru, hati yang taat, ku dapatkan hanya dalam-Mu. Hati yang baru, hati yang taat, ku hidup di dalam-Mu. Ku hidup di dalam-Mu. Ku hidup di dalam-Mu. Mari saudara-saudari, benar dengan hati yang baru kita mau rindu lagi menyembah Tuhan, semakin rajin menyembah Tuhan, dan kita mau bawa hati kita yang baru ini untuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau katakan yang kurindukan menyembah. Yang ku rindukan menyembah-Mu, yang ku senangi kediaman-Mu Tuhan. Tuhan ini hati
Tuhan Kaulah rinduku. Rajin menyembahmu, rajin memujimu. Ku mau selalu rajin untuk bersekutu denganmu. Rindu menyembahmu, rindu memujimu.
setiap gereja ini Tuhan melakukan segala hal yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Nama-Mu lebih diperbesar lagi Tuhan lewat segala pekerjaan yang ada Bapa. Dan Tuhan, kami juga membawa Tuhan setiap jemaat yang ada Tuhan. Biarlah Tuhan semangat mereka Tuhan, kerinduan mereka Tuhan terhadap Engkau Tuhan semakin berkobar-kobar Bapa. Dan Tuhan, kami juga membawa Tuhan, mungkin Bapa ada jemaat Bapa yang sedang bersusah hati Tuhan, Kau hiburkan Tuhan. Yang sedang sakit Tuhan, Engkau yang sembuhkan Bapa, dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah Bapa, Engkau yang pegang Tuhan setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan, hidupnya Tuhan, Kau yang berkati Tuhan. Bapa, kami juga membawa Tuhan Indonesia dan Australia Bapa ke dalam tangan-Mu Bapa di saat-saat COVID ini Tuhan, yang case-nya semakin naik Tuhan. Biarlah Bapa kami tahu Tuhan, kehendak-Mu jadi Bapa adalah yang terbaik Tuhan. Bapa, kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Bapa Engkau yang pelihara Bapa anak-anak-Mu Bapa yang ada di Indonesia dan di Australia Tuhan. Bapa, yang sedang sakit Tuhan, mungkin terkena positif COVID Tuhan, biarlah Bapa Engkau yang sembuhkan Tuhan, Engkau yang pulihkan Bapa, dalam nama Yesus Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan setiap doa sifat kami ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Dan Bapa, sebentar Bapa, hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah Engkau yang berikan hikmat Tuhan yang datangnya daripada Engkau Tuhan. Biarlah Bapa semua yang keluar daripada hamba-Mu ini Tuhan adalah yang benar Bapa, yang daripada Engkau Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan semua ke dalam tangan-Mu, dalam nama-Mu Yesus, dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom jemaat House of Sacrifice yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Memasuki tahun yang baru ini, kita mau sama-sama belajar. Sepanjang tahun ini kita punya tema yaitu The Year of Fruitfulness. Tahun dimana kita harus menghasilkan buah. Hidup itu nggak boleh statis aja. Kalau Tuhan minta kita di tahun ini untuk menghasilkan buah, mari sama-sama kita mau mempelajari apa saja yang kita butuhkan, apa saja yang kita perlukan supaya hidup kita menghasilkan buah. Seperti yang saya sudah bilang, The Year of Fruitfulness. Biar di tahun ini kita menghasilkan buah bagi kemuliaannya. Amin saudara. Nah, mari sama-sama kita mau buka dulu sebuah ayat di mana di dalam Yohanes 15. Di dalam Yohanes 15 dari ayat yang ke 1 sampai ayat yang ke-8 kita mau baca. Judul perikop ini adalah pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pohon anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, tentu saja di tahun ini kita ingin mempermuliakan Tuhan. Lebih lagi, hidup ini harus terus punya satu kerinduan, yaitu kerinduan ingin mempermuliakan Tuhan. Di ayat yang ke-8 dikatakan bahwa Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Mari sama-sama di tahun ini kita mau menghasilkan buah-buah itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin saudara. Nah, ada 3 hal yang kita mau pelajari di sini, bagaimana buah itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Buah itu bisa terproduksi dalam kehidupan kita. Amin saudara. Yang pertama adalah jelas di dalam ayat yang ke-5 dikatakan bahwa akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya.
Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi pilihannya sebenarnya cuma ada dua, berbuah atau tidak berbuah. Jadi kalau misalnya kita mau berbuah banyak, tidak bisa tidak, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Teman-teman semuanya, di tahun ini mari sama-sama kita belajar tinggal di dalam Tuhan, dan biar Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita, supaya buah yang kita hasilkan banyak. Saudara, Tuhan itu sangat concern dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, apa yang kita bisa hasilkan. Sangat concern. Makanya itu Dia ingin kita tinggal di dalam Dia, dan kita mengizinkan Dia tinggal di dalam kehidupan kita. Nanti lihat, sepanjang tahun ini kita akan menjadi orang yang berbuah banyak. Kita akan bisa dinikmati oleh orang lain. Sikap hidup kita, teladan hidup kita, ucapan-ucapan kita, tingkah laku kita, perbuatan kita bisa dinikmati oleh orang lain sebagai orang yang bisa merepresentasikan Tuhan Yesus. Amin, saudara. Sehingga orang lain ketika melihat kehidupan kita, wah, orang ini adalah orang yang sungguh-sungguh berbuah banyak. Amin, saudara. Tinggal di dalam Tuhan, biar Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus adalah pokoknya dan kita adalah carang-carangnya. Tinggal terus di dalam Dia, dan maka hidup kita akan berbuah banyak. Amin, saudara. Sepanjang tahun ini, ayo, jangan pernah keluar dari pokok anggur yang benar itu. Karena dikatakan jelas, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi kalau di dalam aku, kita akan berbuah banyak. Dan kalau kita berbuah banyak, Bapa yang di sorga akan dipermuliakan. Amin, saudara. Milikilah kerinduan itu, di mana Bapa di sorga harus dipermuliakan lewat kehidupan kita. Amin, saudara. Nah, yang kedua, apa saja sih yang bisa membuat kita bisa berbuah banyak, saudara? Yang kedua adalah, mari sama-sama kita buka Lukas. Di dalam kitab Lukas pasal yang ke-6. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-43 sampai 45. Ini berbicara tentang pohon dan buahnya. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Saudara, jelas sekali tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Demikian juga sebaliknya, tidak ada pohon yang tidak baik tapi bisa menghasilkan buah yang baik. Nah, kita mau sedang berbicara apa di dalam perikop ini? Dikatakan bahwa orang yang baik itu akan mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Orang kalau baik, hatinya baik, itu akan mengeluarkan perbendaharaan yang baik, mengeluarkan barang yang baik, mengeluarkan perkataan yang baik, mengeluarkan isi pikirannya yang memang baik, karena memang dari dasar hatinya baik. Orang baik punya yang baik. Orang yang tidak baik akan selalu menghasilkan yang tidak baik, saudara. Karena memang dasarnya tidak baik. Nah, karena itu di tahun ini, hal kedua yang kita mesti pelajari adalah bagaimana kita mesti terus-menerus memperbaiki diri kita sendiri. Memperbaiki diri kita. Supaya apa? Supaya yang keluar nanti adalah yang baik. Karena yang kita punya adalah yang baik. Yang tidak baik digantikan dengan yang baik. Firman Tuhan terus-menerus memperbaiki kehidupan kita. Supaya kita berbuah bagi Tuhan Yesus. Supaya kita berbuah bagi kemuliaan-Nya. Amin, saudara.
Kita harus terus-menerus rajin memperbaiki diri kita. Sama seperti sebuah pohon. Memang bibitnya sudah baik, benihnya sudah baik, tapi harus terus dikerjakan, dipupuki, digemburkan tanahnya, dipotong daun-daun yang tidak baik, sehingga menghasilkan sebuah pohon yang baik. Dari pohon yang baik itulah kita bisa menjumpai buah yang baik. Hidup kita juga sama. Tahun ini izinkan kita diproses oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, dibuat jadi baik oleh Tuhan. Firman Tuhan itu akan mengubah kehidupan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau pribadi kita sudah baik, diproses, dibentuk oleh firman Tuhan, maka di tahun ini kita akan produce buah-buah yang baik. Bahkan buah itu bisa banyak. Amin saudara. Pastikan hidup kita punya kerinduan. Tuhan, tahun ini aku mau menjadi lebih baik Tuhan. Lebih baik bukan menurut siapa-siapa, tapi lebih baik menurut perkataan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu itu yang mengajarkan aku Tuhan. Hari lepas hari supaya aku menjadi orang yang lebih baik. Amin saudara. Yang ketiga yang kita mau lakukan supaya hidup kita berbuah banyak, yaitu adalah kita mau buka di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ke-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah saudara, kalau di tahun ini kita mau berhasil menghasilkan buah, kalau tahun ini kita mau berhasil menghasilkan buah, maka yang kita perlu kerjakan adalah kita perlu dengarkan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan adalah esensi di mana kita bisa berbuah banyak. Amin saudara. Apa saja yang kita buat berhasil kalau kita rajin dengar, rajin merenungkan, rajin melakukan firman Tuhan, rajin mengerjakan firman Tuhan dalam kehidupan kita, rajin cari tahu bagaimana kita bisa mengerti firman Tuhan, kita akan berbuah banyak. Tahun ini izinkan kita mendengar banyak firman Tuhan, mengerti banyak firman Tuhan, melakukan banyak firman Tuhan. Amin saudara. Dan hidup kita sepanjang tahun ini akan menghasilkan buah-buah yang mempermuliakan Bapa kita di surga. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari sama-sama kita buka di dalam Matius 13. Matius 13. Matius 13 ayat yang ke 23 dikatakan demikian. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan yang mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Saudara, mendengar firman Tuhan dan punya kesanggupan untuk mengerti kebenaran firman Tuhan itu akan membuat kita berbuah. Akan membuat tanah dalam hati kita itu baik. Ingat sekali lagi, pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Mendengar, mengerti firman Tuhan akan membuat hidup kita menjadi lebih baik. Dan kalau hidup kita menjadi lebih baik, hidup yang baik ini akan memproduksi buah yang baik, buah yang banyak. Maka itu saudara, tahun ini miliki sebuah program di mana aku mau Tuhan dengar firman Tuhan yang banyak Tuhan. Aku mau Tuhan belajar mengerti kebenaran firman Tuhan.
Aku mau Tuhan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Aku mau Tuhan Yesus, firman Tuhan itu jadi kesehari-harian hidup kita di tahun ini. Biar kita mau banyak baca, dengar, renungkan, melakukan, mempraktekkan, mengaplikasikan firman dalam kehidupan kita. Supaya tahun ini kita berbuah banyak. Dan ingat, ketika seseorang berbuah banyak, ia mempermuliakan Bapa di surga. Ayo saudara, persembahkan buah-buah bagi kerajaan Tuhan. Tahun ini musimnya bagi gereja House of Sacrifice. Karena di tahun ini Tuhan memberikan tema, yaitu The Year of Fruitfulness. Tahun dimana kita akan memasuki musim dimana kita bisa berbuah banyak. Kalau pohon kita baik, kehidupan kita baik. Kalau kita merenungkan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang banyak dalam kehidupan kita dan kita boleh mengertinya. Yang ketiga adalah kalau kita tinggal di dalam Tuhan senantiasa, maka hidup kita akan berbuah banyak. Dan biarlah buah itu kita bawa, persembahkan kepada Tuhan. Dan hidup kita boleh menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Amin saudara. Mari tutup Alkitab saudara. Firman Tuhan yang sederhana singkat ini, tapi saya percaya sepanjang tahun ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya memproduksi buah, bagaimana caranya mengubah kehidupan kita menjadi kehidupan yang punya potensi untuk menghasilkan buah-buah yang baik bagi Tuhan. Amin saudara. Mari kita mau berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat tema tahun ini, The Year of Fruitfulness. Tahun dimana kami mau Tuhan memproduksi buah, menghasilkan buah-buah yang baik Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Ajar kami sepanjang tahun ini Tuhan bisa mengerjakannya dengan serius, mengerjakannya dengan baik Tuhan Yesus, dan menghasilkan banyak buah bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, berkati Tuhan akan jemaat House of Sacrifice Tuhan Yesus. Biar tahun ini Tuhan, kami Tuhan bisa menggenapi Tuhan seluruh visi yang ada Tuhan, dan boleh menghasilkan buah-buah bagi kerajaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang dikasihi Tuhan, diberkatilah Engkau. Bawalah anugerah yang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus, biar boleh menyertai kehidupan kita semua sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita yang kedua kalinya, dan kita boleh didapati sebagai hamba yang setia dan berkenan. Mari sama-sama kita boleh katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless. Selamat menghasilkan buah.